Shalom teman-teman. Nah, hari ini kembali lagi di Jam Kids bersama dengan Kak Bester dan ditemani oleh Charlotte. Wah, nah adik-adik pasti kangen banget kan dengar firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau berdoa. Dan sebelum berdoa kita nyanyi dulu. Betul sekali. Oke teman-teman, mari kita bernyanyi. Lagunya apa ya? Apa ya, Kak? Oh, baca kitab suci, Kak. Iya. Oke, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari awal, Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari awal yuk, Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke. Nah, adik-adik, karena kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Nah, kali ini yang akan bawa kita dalam doa adalah Serwa. Oke, teman-teman semua, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada Jam Kids kali ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tanpa menunggu lama, langsung kita panggil aja yang ceritanya. Ayo, 1, 2, 3, Kak Sepni. Halo Kak Bester, halo Charlotte, dan halo adik-adik semua. Jumpa lagi kita di Jam Kids bersama Kak Sepni. Nah, kira-kira gimana kabarnya nih minggu ini? Ya, kakak harap kita semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat di dalam Tuhan ya. Oke, sebelum kita mulai, kakak minta dulu mainannya, HP-nya disimpan dulu ya. Nanti dilanjutkan, supaya kita fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan menceritakan tentang kisah Timotius. Ya, Timotius lagi dong Kak, udah bosan, dari kemarin udah dengar juga. Wait, tunggu dulu, kali ini beda. Nah, kali ini kakak menceritakan anak muda Timotius yang gemar membaca firman Tuhan. Kira-kira siapa ya Timotius? Kira-kira apa rahasia Timotius sehingga dia bisa menjadi orang yang hebat? Pasti penasaran kan? Betul, kakak juga penasaran. Nah, tanpa berlama-lama, sekarang kita buka Alkitab kita yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Semua buka Alkitab ya. Sekali lagi, di 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, adik-adik, Timotius ini adalah anak dari ibu Yahudi yang saleh dan taat, yaitu Eunike. Nah, ayahnya dari Yunani.
Timotius mempunyai nenek yang bernama Lois. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Sejak kecil Timotius ini belajar kitab suci dari ibu dan neneknya. Dia melakukannya dengan tekun. Nah, Timotius ini adalah seorang muda yang menjadi teladan dalam pelayanannya karena mengasihi Tuhan, mengikuti Paulus, dan melayani dengan setia. Nah, adik-adik, walaupun Timotius ini masih muda, dia sudah menampingi Paulus di berbagai pelayanan adik-adik. Wow, hebat sekali kan? Padahal dia masih muda loh. Ya, hebat betul. Nah, di sini Paulus itu bertemu dengan Timotius saat perjalanan misi yang kedua. Ya, di sini dia menjadikan Timotius itu menjadi muridnya serta rekan pelayanannya. Wow, luar biasa. Di sini juga adik-adik, Timotius ini menampingi Paulus di berbagai perjalanan misi seperti ke Makedonia di Efesus. Dan di sini juga adik-adik, Timotius itu menjadi penerima surat pertama dan surat kedua kepada Timotius. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ya betul, sangat luar biasa sekali Timotius ini. Yang lebih hebatnya lagi adik-adik, walaupun Timotius ini masih muda, tetapi dia sudah memimpin gereja di Efesus. Nah, ini membuktikan bahwa dia mempunyai tanggung jawab yang baik dalam pelayanan. Nah, untuk menjaga diri, untuk tetap menjadi teladan, nah Timotius ini adik-adik tetap menjaga dirinya dari berbagai pengaruh buruk. Bahkan dia selalu berlatih dalam kebaikan. Nah, seru nggak ceritanya? Ya seru dong. Padahal dia tadi masih muda, tapi dia sudah melayani Tuhan bersama Paulus. Nah, sekali lagi kita baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 ya. Kita baca sekali lagi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, kira-kira sekarang adik-adik sudah tahu belum apa rahasia dari Timotius tadi? Kenapa dia bisa menjadi orang yang hebat? Ya, betul sekali. Timotius ini bisa menjadi orang hebat karena dia taat kepada orang tuanya, kepada neneknya. Dia dengar-dengaran. Bahkan sejak kecil dia selalu rajin membaca Alkitab. Dia selalu belajar terus, ya, tanpa malas-malasan. Nah, kira-kira kalau di zaman sekarang ini seperti apa sih orang hebat itu? Nah, kalian tahu nggak? Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Prabowo, itu adalah orang-orang hebat. Pasti adik-adik mau juga kan menjadi orang hebat? Betul, kakak juga mau dong menjadi orang yang hebat. Nah, bagaimana rasanya? Kita harus belajar dari Timotius tadi. Kita harus belajar dengar-dengaran kepada papa mama. Kita harus belajar firman Tuhan mulai dari sekarang. Mulai waktu kita saat kecil. Ya, tapi kak gimana mau belajar? Malas sama mama, apalagi nenek. Bawel banget, cerewet lagi. Ya, tapi ingat ya adik-adik. Walaupun mereka cerewet, bawel. Tapi mereka hanya mau supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Jadi mulai dari sekarang, kita harus belajar dari firman Tuhan. Kita harus mulai dari sekarang. Tidak boleh menunda-nunda lagi. Nah, kedua adik-adik, tadi kan Timotius ini berani mengambil keputusan. Dia berani melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga berani menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Kita tidak boleh malu ya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang terakhir adik-adik, kita itu harus tetap menjaga hati kita. Ya, kita harus selalu melakukan yang baik dan selalu menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk menjadi anak-anak yang Tuhan. Itu saja cerita kakak hari ini. Jangan lupa mulai hari ini baca firman Tuhan dengan tekun dan dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih. God bless.
Wow, keren banget kan cerita tentang Timotius tadi. Iya, Kak. Jadi adik-adik yang di rumah, pesannya kita harus seperti Timotius adik-adik, di mana dia yang taat kepada Tuhan, dari kecil dia belajar firman Tuhan, dia juga menghormati kedua orang tuanya. Jadi adik-adik yang di rumah contoh Timotius ya. Oke? Nah, sekarang mau selesai Kak. Iya kan, sayang banget. Tapi jangan khawatir karena masih ada minggu depan. Nah, adik-adik, karena kita mau selesai, kita mau nyanyi dulu. Lagunya apa lagi ya Kak? Tadi lagunya apa ya, Kak? Oh, kasih Yesus. Kan kasih Yesus kan besar buat kita kan? Iya, Kak. Betul. Oke. Ayo musik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Dari awal. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, dari awal. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi. Oh Yesusku. Oke. Nah, adik-adik, sekarang lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada hari ini, di mana kami tengah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa Bapa tentang Timotius. Kiranya apa pembelajaran yang telah kami dengar Bapa bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami Bapa. Begitupun juga untuk adik-adik yang ada di rumah, kiranya mereka bisa mencontohi seperti Timotius yang taat akan firman-Mu dan juga menghormati kedua orang tua kami Bapa, bahkan pada orang-orang sekitar kami. Bapa yang di surga, inilah kami di hadapan-Mu, inilah doa hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan, kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Haleluya, amin. Amin. Bye-bye yang ada di rumah.